Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Air Putih. Perkenalkan, saya Herianto Trisaputra. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman atau sharing pengalaman pribadi diri saya sendiri yang alhamdulillah berhasil lolos pada CPNS 2019. Untuk itu, kepada teman-teman semua agar terus pantengin video saya ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya agar video ini semakin berkembang dan membuat saya semakin semangat, bahkan semangat 45 untuk terus mengembangkan video saya ini. Telah mengikuti beberapa kali pada penerimaan CPNS, salah satunya pada 2018 pun saya sebenarnya mendapatkan nilai yang pada saat itu termasuk cukup besar, tapi pada bagian TKP-nya tidak memenuhi passing grade sehingga sangat dinyatakan tidak lulus pada tes SKD dan tidak berhak untuk melanjutkan pada tes SKB. Berawal dari kegagalan pada CPNS 2018 itu membuat kita untuk berpikir lebih futuristik ya, lebih jauh lagi, bahwa kompetisi semakin hari semakin ketat, lulusan jabatan yang sama dengan kita itu semakin banyak, bahkan bisa ratusan atau ribuan per tahunnya. Jadi jika teman-teman hanya belajar ala kadarnya dan mengandalkan keberuntungan atau istilahnya tim hore untuk kalau lulus ya syukur, kalau nggak lulus ya sudah ya, maka lebih baik teman-teman tidak usah mendaftar sekaligus karena buang-buang waktu saja. Nah, jadi yang perlu diketahui untuk teman-teman bahwa belajar dari jauh-jauh hari itu sangat kualitasnya sangat berguna sekali ya, karena dengan sistem belajar jauh hari artinya sudah menabung dari jauh-jauh hari. Terlebih bagi teman-teman yang sama seperti saya, jujur bahwa saya bukan orang yang bisa menghafal banyak dalam waktu cepat, kemudian menghafal rumus-rumus dalam waktu cepat dan singkat. Saya bukan orang seperti itu, yang jika dibilang orang sistem SKS, sistem kebut semalam, maka itu sangat-sangat tidak membantu sekali. Kalaupun ada, itu mungkin hanya beberapa orang, bahkan yang bisa dibilang IQ-nya di atas rata-rata, bahkan tergolong jenius ya. Jadi kalau teman-teman mau coba itu juga sebaiknya jangan dilakukan, karena akibatnya akan sangat fatal. Teman-teman akan menyanyiakan kesempatan menjadi CPNS dan harus mendaftar pada tahun berikutnya. Bisa jadi pemerintah pada tahun-tahun berikutnya tidak akan terbuka lagi pada formasi teman-teman, ataupun terbuka tapi hanya semakin sedikit dan jumlah manusia pelamarnya akan semakin banyak, sehingga kompetisi semakin tinggi. Kalau teman hanya bergerak di tempat, jalan di tempat, maka sudah pasti diperkirakan akan ditinggalkan oleh pesaing-pesaing teman. Bahkan boleh jadi pesaing-pesaing teman-teman itu sudah belajar dari jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk itu, sangat penting sekali teman-teman untuk menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa, sekali lagi saya sebutkan, klik subscribe, kemudian lonceng notifikasinya, dan juga follow Instagram saya Herianto Trisaputra dan Facebook saya Herianto Trisaputra. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya untuk mulai sekarang ini, dengan waktu pembukaan CPNS pada 2021 itu sudah semakin dekat. Jadi jika teman-teman masih bersantai ria, masih berleha-leha, maka itu sangat-sangat tidak bagus guys. Sangat tidak bagus teman. Pokoknya rubah sugestinya bahwa mulai belajar tidak perlu belajar keras, tetapi belajar cerdas. Kalau dulu pengalaman diri saya sendiri, bahwa setelah habis sholat subuh setengah jam atau 1 jam saja waktu kita membaca buku ataupun dari grup-grup Telegram, dan juga file-file soft file yang
dibagikan teman segrup, itu sangat membantu sekali. Kemudian setelah sholat asar itu setengah jam saja untuk teman-teman, dan secara kontinu, secara terus berkesinambungan setiap hari, maka itu sangat membantu tabungan pelajaran teman-teman pada saat akan mengikuti ujian CAT CPNS. Karena pada saat ujian CAT CPNS itu sangat amat menguras tenaga, pikiran, bahkan emosional. Bisa jadi teman-teman gugup yang telah dipelajari bisa ngeblank. Karena itu jangan panik, yakin, percaya diri bahwa apa yang dipelajari selama ini pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan juga usaha yang telah kita maksimalkan disertai doa, maka dengan proses yang panjang itu akan berbuah sangat manis. Sangat jarang ada usaha yang minimal, tetapi dengan mengharapkan hasil yang maksimal itu sangat jarang sekali. Karena itu teman-teman jangan sampai buang-buang waktu yang sia-sia. Belajar cerdas. Jadi maksudnya untuk waktu saya itu ya, jadi beli buku juga dari situs online, kemudian belajar dari beberapa file yang di-share melalui akun melalui aplikasi media sosial WA. Jadi kita bisa belajar, kemudian ada akun Telegram juga. Kita bisa belajar dan belajar. Karena itu harus tetap semangat supaya kita berhasil mendapatkan apa yang kita impikan. Nah, untuk diketahui saja, bukannya saya ingin pamer atau apa, ya ini adalah SK CPNS saya, bahwa apa yang kita perjuangkan waktu dulu itu berbuah manis dan kita bisa menikmati hasilnya. Sebenarnya kalau boleh kita dibilang, PNS ini tidak bisa membuat kita menjadi kaya raya ya, tapi karena nominal gajinya hanya cukup, tidak bisa membeli kapal pesiar ataupun mobil sport ya, tapi ada nilai tersendiri, kepuasan tersendiri, yaitu mengabdi pada negara, mengabdi pada Ibu Pertiwi. Nah, itu untuk teman-teman harus tetap semangat dan terus belajar cerdas, belajar dari buku, dari file-file, dari aplikasi, kemudian juga ada belajar dari YouTube. Nah, nanti akan saya share di deskripsinya channel-channel YouTube yang saya pelajari waktu CPNS 2019. So guys, jangan lupa mohon klik subscribe-nya, kemudian lonceng notifikasinya, dan juga follow Instagram saya Herianto Trisaputra, dan juga Facebook saya Herianto Trisaputra, supaya teman-teman dapat updatean terbaru dari saya. Terima kasih.